Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Alfiani Mutakin dan rekan saya Indra Triawan. Kami akan menjelaskan tentang flowchart siklus pengeluaran. Flowchart pengeluaran kas adalah flowchart yang menggambarkan aliran kas keluar ketika perusahaan mengeluarkan kas untuk membayar bahan baku yang mereka beli, dan juga pengembalian bahan baku kepada supplier atau retur pembelian. Tujuan utama untuk meminimalkan biaya total memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi untuk berfungsi. Pihak manajemen diharapkan mampu mengawasi dan mengevaluasi efisiensi serta efektivitas proses siklus pengeluaran, yang membutuhkan kemudahan akses ke data terinci mengenai sumber daya yang digunakan dalam siklus pengeluaran, kegiatan yang memperoleh sumber daya tersebut, serta para pelaku yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Fungsi SIA dalam siklus pengeluaran. 1. Memperoleh dan memproses data mengenai berbagai aktivitas bisnis. 2. Menyimpan dan mengatur data untuk mendukung pengambilan keputusan. 3. Menyediakan fungsi pengendalian untuk memastikan keandalan data dan penjagaan sumber daya organisasi. Ini merupakan flowchart siklus pengeluaran, yang dimana prosedurnya yaitu: yang pertama, bagian supplier membuat faktur rangkap. Lembar pertama dikirimkan ke bagian pembayaran dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Selanjutnya, bagian pembayaran menerima faktur lembar pertama dari supplier. Berdasarkan faktur tersebut, bagian pembayaran membuat surat permintaan pengeluaran kas atau SPPK rangkap 2. Lembar pertama dikirimkan ke manajer dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Selanjutnya, manajer menerima SPPK lembar pertama. Berdasarkan SPPK lembar pertama tersebut, manajer akan menyetujui SPPK tersebut dan mengirimkan SPPK yang telah disetujui kepada bagian pemegang kas. Selanjutnya, bagian pemegang kas menerima SPPK yang telah disetujui. Berdasarkan SPPK yang telah disetujui tersebut, bagian pemegang kas membuat bukti kas keluar atau BKK rangkap 3. Lembar pertama beserta uang dikirimkan ke bagian pembayaran, lembar kedua dikirimkan ke bagian akuntansi, dan lembar ketiga disimpan sebagai arsip. Selanjutnya, bagian pembayaran menerima BKK lembar pertama beserta uang. Selanjutnya, bagian pembayaran melakukan pembayaran kepada supplier. Supplier menerima pembayaran dari bagian pembayaran. Berdasarkan pembayaran tersebut, supplier membuat surat pelunasan pembayaran atau SPP rangkap 2. Lembar pertama dikirimkan kepada bagian pembayaran dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Selanjutnya, bagian pembayaran menerima SPP lembar pertama, kemudian membuat laporan pembayaran atau LP rangkap 2. Lembar pertama dikirimkan ke bagian akuntansi dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Berdasarkan BKK lembar kedua dari bagian pemegang kas dan LP lembar pertama dari bagian pembayaran, bagian akuntansi membuat laporan pengeluaran kas atau LPK rangkap 2. Lembar pertama dikirimkan ke manajer dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Adapun tugas-tugas dari masing-masing entitas ialah: supplier membuat faktur rangkap 2, menerima data pembayaran berupa uang cash dari bagian pembayaran, dan membuat surat pelunasan pembayaran atau SPP rangkap 2. Bagian pembayaran menerima faktur dari supplier,
membuat surat permintaan pengeluaran kas atau SPPK rangkap 2, menerima bukti kas keluar atau BKK beserta uang dari bagian pemegang kas, melakukan pembayaran ke supplier, menerima SPP lembar pertama dari supplier, membuat laporan pembayaran atau LP rangkap 2. Bagian pemegang kas menerima SPPK yang telah disetujui dari manajer, membuat bukti kelas keluar atau BKK rangkap 3. Bagian akuntansi menerima BKK lembar kedua dari bagian pemegang kas, menerima laporan pembayaran atau LP lembar pertama dari bagian pembayaran, dan membuat laporan pengeluaran kas atau LPK rangkap kedua. Manajer menerima surat permintaan pengeluaran kas atau SPPK lembar pertama, menyetujui SPPK dan mengirimkan SPPK tersebut ke bagian pemegang kas, dan menerima laporan pengeluaran kas atau LPK dari bagian akuntansi sebagai pertanggungjawaban. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.